Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nuh itu terkenal Bapak Ibu. Terkenal menonjol dikala manusia itu benar-benar sudah bejat secara meluas. Waktu zaman Nuh itu kerusakan moral manusia itu luar biasa. Sudah nggak bisa ditolong lagi. Jadi ibaratnya seperti setangkai bunga yang harum, tapi dia ada di tengah-tengah kotoran hewan. Itulah Nuh. Nuh ini terkenal juga hidup karib dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh juga mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Nah, disinilah Nuh itu tetap lurus ya, tegak lurus dengan Allah. Nuh tetap mempraktekkan namanya hadirat Allah. Nuh tetap melaksanakan ibadah. Nuh tetap menginjil. Nuh tetap mempertontonkan keimanannya di tengah-tengah ketidakpedulian manusia kala itu. Bahkan sikap yang dari mereka itu benar-benar menyakiti dan memilukan hati Tuhan. Tapi Nuh tetap setia. Nuh tetap melakukan segala sesuatunya seperti biasa. Sewaktu Allah memberitahu Nuh tentang air bah yang akan datang dan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, Nuh percaya. Dan Nuh mentaati perintah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, Nuh jalankan. Nah, waktu itu para tetangga Nuh, hampir semuanya mentertawakan apa yang diperbuat Nuh. Nuh bekerja keras untuk membangun bahtera di tempat yang jauh dari pantai. Bikin bahtera di atas gunung, bukan di tengah atau di pesisir, tapi di atas, di bawah langit biru yang cerah. Nuh siang malam membuat bahtera. Ibrani 11 ayat yang ke-7 menulis begini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh dinyatakan taat dan beriman di tengah-tengah tertawa orang-orang atau tetangga-tetangga sekitarnya. Benarkah air bah itu terjadi dalam sejarah atau secara universal?
Kalau terjadi dalam sejarah, iya, sungguh memang terjadi dalam sejarah. Sebab Perjanjian Baru, bahkan Yesus sendiri membicarakan tentang air bah. Dan cerita-cerita tentang air bah ini juga muncul dalam kisah-kisah legenda kuno. Bahkan mereka yang tidak seiman dengan kita. Nah, kalau secara universal, ini harus kita pahami betul-betul. Kita buka Kejadian 7 ayat yang ke-19. Dituliskan begini. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Bahasa Alkitab ini bukan bahasa yang sembrono, enggak. Bahasa Alkitab ini memang lebih dikontekstualisasi dengan kata seluruh, dengan kata segala, dengan kata semua. Nah, banyak di Alkitab memang dituliskan dalam bahasa universal seperti itu. Tapi dalam artian mutlak, ini kita perlu pahami benar bahwa si penulis tahu benar dan apa yang dia tulis menurut sisi pandang penulis kitab. Dan kita tahu kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Tapi secara mutlak air bah itu menurut saya menutupi wilayah daerah Nuh. Wilayah daerah yang sudah diplot dengan kata moral bejat, daerah yang memang sungguh tidak menghargai Allah lagi, daerah yang sungguh memang sudah jatuh dan melecehkan kebenaran. Mereka sudah tidak ada yang mendengarkan atau mau mendengar suara Tuhan. Mereka sudah tidak mau dibimbing lagi. Mereka sudah tidak mau beribadah mencari Tuhan dan kebenarannya. Padahal Tuhan sedang mencari mereka. Nah, mereka tetap cuek. Mereka tabrak semua itu. Sekali lagi, manusia menabrak semua ketetapan Allah. Disinilah Allah berkata kepada Nuh untuk menyiapkan bahtera. Jadi air bah yang menutupi wilayah daerah Timur Tengah atau di mana wilayah Nuh berada kala itu dan wilayah sekitar-sekitar pelayanan Nuh berada. Tapi dari semua cerita atau kisah yang kita pelajari atau yang kita baca dari Alkitab, ada hal yang lebih penting. Yesus meminta kita belajar dari air bah. Matius 24 ayat 37 dikatakan begini. Perikopnya berjudul nasihat supaya berjaga-jaga. Perikopnya muncul di kitab Matius, Bapak Ibu. Kitab Matius ini kitab pertama di Perjanjian Baru. Sudah ada muncul yang namanya perikop berjaga-jaga. Nasihat untuk berjaga-jaga. Isinya ayat 37, sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya apa? Artinya
hal itu akan terjadi lagi kelak pada kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia yang pertama sudah terjadi belum seperti Nuh? Belum. Kedatangan yang kedua kalikah pasti terjadi? Mungkin. Jadi hal ini sudah dinyatakan sekali lagi dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab yang pertama, yaitu Injil Matius. Hal ini harus kita pegang benar-benar untuk berjaga-jaga dan waspada. Sebab waktu hal ini terjadi, pengadilan Allah ini terjadi, hukuman Allah ini terjadi, di situ Allah akan mendapati juga bahwa sebagian besar dunia tidak siap untuk menerimanya. Tuhan Yesus memberkati.